Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami dari kelompok FRI 103 kelas TI 4110 akan mempresentasikan tugas besar perencanaan tata letak dan fasilitas. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadlan Zakiri. Lalu ada Dava Irfan Nafis dan ada Ahmad Galib Ahdar. Selanjutnya, tugas besar ini berupa video dan akan dimoderatori oleh Dava. Baik, terima kasih Fadlan. Untuk pertama, sebagai background, saya akan menjelaskan mengenai produk yang akan perusahaan kami buat, yaitu Finder. Finder adalah sebuah folder di mana terdapat sistem alarm yang tersambung dengan Bluetooth kepada smartphone. Jadi di smartphone terdapat aplikasi Finder di mana jika kita menekan satu tombol Find, maka folder tersebut akan mengirim sinyal berupa bunyi dan juga sinyal visual berupa cahaya, sehingga memudahkan untuk pencarian dokumen. Nah, dalam membangun perusahaan tersebut, kami menggunakan metode mata kuliah perancangan tata letak dan fasilitas dari pemilihan alternatif hingga penentuan final layout. Nah, yang pertama adalah penentuan lokasi yang akan dijelaskan oleh Fadlan. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang penentuan lokasi. Yang pertama, kami di sini mempunyai 3 alternatif yang berlokasi di alternatif pertama berlokasi di pabrik batu nunggal, kedua di Ciganitri, dan yang ketiga adalah di Cimahi. Lokasi dan alamatnya sudah tertera di layar yang disediakan. Selanjutnya ada data UMK untuk setiap alternatif lokasi. Sudah tertera, dan selanjutnya ada harga tanah setiap alternatif lokasi. Yang pertama dari pabrik batu nunggal berharga sebesar 450 juta rupiah. Untuk pabrik di Ciganitri harganya sebesar 175 juta rupiah. Pabrik di Cimahi sebesar 297 juta rupiah. Selanjutnya saya akan memperlihatkan luas bangunan atau luas tanah yang ada di ketiga alternatif tersebut. Yang pertama untuk pabrik di Batu Nunggal seluas 1.636,68 meter persegi. Untuk pabrik Ciganitri seluas 3.082,87 meter persegi, dan pabrik di Cimahi sebesar 4.050,26 meter persegi. Selanjutnya saya akan memperlihatkan dari jarak dari supplier ke pabrik. Kita di sini menggunakan 3 supplier, yaitu toko besi inti, logam, yang kedua Jaya Plaza, dan yang ketiga PT Metal. Dan ini merupakan jarak-jarak dari supplier ke company-nya. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan data kualitatif yang diambil dari kelompok kami melalui survei di setiap lokasi alternatif. Faktor kualitatif yang pertama, kita mendapatkan potensial market. Di sini kita mendapatkan rata-ratanya. Yang kedua, kita mendapatkan HR quality. Yang ketiga, labor availability, transportation, dan transportation accessibility. Selanjutnya, dari data kualitatif dan kuantitatif, kita melanjutkan ke perhitungan faktor rating. Di sini kita mendapatkan beberapa faktornya dan disertai alasan yang ada. Selanjutnya, kita mendeterminasikan faktornya. Berikut adalah hasil dari kuantitatif faktor dan dinormalisasi. Di sini kita mendapatkan
hasil yang paling besar ada di Kabupaten Bandung yang bertempat di Ciganitri. Nah, jadi kesimpulan untuk pengambilan data faktor rating, kita akan menempatkan alternatif lokasinya di Jalan Ciganitri atau di Kabupaten Bandung. Baik, terima kasih untuk Fadlan. Untuk selanjutnya kita setelah menentukan calon lokasi dan ditemukan bahwa calon lokasi yang terpilih adalah di Kabupaten Bandung, yaitu di Ciganitri. Selanjutnya kita menentukan fasilitas yang dibutuhkan oleh pabrik kita dengan jumlah fasilitas tersebut dan juga operator tiap fasilitas tersebut. Nah, untuk sesi ini akan dijelaskan oleh Galeb, silahkan. Lalu kita membuat routing sheet. Sebelum itu, kita dapat menentukan demand yang akan kita buat dengan menggunakan peramalan atau forecasting dengan double moving average, sehingga didapatkan nilai 5.851 unit per tahun dengan biaya dengan waktu kerja selama 240 hari dengan working hour selama 8 jam dan 5 hari kerja selama 1 minggu. Lalu kita bisa buat routing sheet seperti pada di layar, dan bisa kita lihat pada require production amount, CV Ciganitri dalam membuat finder atau folder bindernya memerlukan sebanyak 31 produk selama 1 hari. Dan dengan total aktual mesin require sebanyak 15 unit. Lalu untuk fasilitasnya bisa kita lihat, kita menggunakan measuring table, cutting table, inspection table, assembly table, pressing machine, folding table, dan packaging table. Dengan total seperti pada di layar. Dengan table operators sama dengan total mesinnya, yaitu 15. Dan dengan rincian sebagai berikut. Rincian sebagai berikut. Lalu, setelah ditentukan fasilitas-fasilitasnya, maka kita menentukan jenis MHE atau Material Handling Equipment yang digunakan untuk menyalurkan material dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang akan dijelaskan oleh Galeb. Silahkan. Oke, setelah kita menentukan luas area warehouse dan breathing sheet, kita menentukan material handling equipment. Di sini kita menggunakan box dengan ukuran 0,75 dikali 0,6 kali 0,6 meter dengan kapasitas berat yang dapat ditampung sebesar 200 kg. Dengan panjang seperti pada di layar, dengan facility initial seperti pada di layar yang bisa kita lihat. Baik, setelah itu kita akan menghitung unit load karena production dari CV Ciganitri dan membuat finder itu sebanyak 31, maka kita akan membuat unit load-nya, yaitu dengan memfaktorkan unit load-nya dengan faktor 1 dan 31 dengan menggunakan metode Gantt chart seperti pada tabel di bawah ini. Nah, dari tabel tersebut, maka kita dapat menentukan waktunya, di mana untuk unit load 31 sebanyak 282 dan unit load 1 sebanyak 1194. Sehingga yang dipilih adalah unit load 31 karena waktu yang terpendek adalah 282. Kemudian kita menghitung maksimum unit load yang dapat ditampung oleh CV Ciganitri. Dengan frekuensi sebanyak 1. Nah, baik. Setelah kita menentukan jumlah frekuensi perjalanan dan juga total maksimum unit load-nya, kita akan menentukan kebutuhan ruang dan juga area untuk production floor-nya. Nah, untuk di sini akan dijelaskan oleh Galeb. Baik, setelah itu kita dapat membuat allowance dari unit load yang telah kita buat. Di mana
allowance total allowance yang jadi pada CV juga Nitri bisa kita lihat seperti pada tabel 4 dengan allowance of operator, allowance of material, dan allowance of material movement yang pada bisa kita lihat seperti pada di layar. Lalu dari initial out-nya bisa kita lihat di sini dengan total sebanyak 340 meter persegi, kita bisa membuat initial layout pertama pada CV juga Nitri dari area receiving hingga masuk ke shipment seperti pada gambar di layar dengan material movement seperti pada di layar. Baik, setelah didapatkan initial layout pertama atau initial layout kasaran dari pabrik dan office, kita menghitung MHC atau material handling cost, yaitu biaya yang didapatkan operator pada saat memindahkan material atau melakukan pemindahan flow material. Dari situ kemudian didapatkan from to chart-nya. Oke, untuk penentuan MHC dan juga from to chart akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kita menentukan koordinat dari initial layout, dari tiap-tiap fasilitas pada initial layout. Yang bisa dilihat pada initial layout sebelumnya, ini adalah koordinat untuk X1, X2, dan Y1, Y2-nya. Dari situ kemudian bisa diketahui centroid-nya atau titik pusat dari box fasilitas tersebut. Nah, kemudian bisa dilakukan perhitungan jarak antara fasilitas, seperti contohnya jarak dari receiving ke GBBU memiliki jarak rektilinear sebanyak 1 meter. Dengan total jarak dari flow material keseluruhan adalah 246 meter. Dan dari situ kita bisa menghitung material handling cost dengan mengambil referensi pada material handling equipment seperti depresiasi, hari kerja per bulan, hari jam kerja per hari, dan sebagainya. Dengan didapatkan untuk total material handling cost adalah 1.744,99 per meter. Nah, lalu dari situ bisa dilakukan perhitungan MHC keseluruhan dari unit load dan juga frekuensi perpindahan, dan didapatkan untuk material handling cost keseluruhan adalah 439.736. Dari data ini bisa kita buat dalam bentuk from to chart. Bisa dilihat untuk pembacaannya adalah dari receiving ke GBBU memiliki harga sebesar 8.700 dan sebagainya untuk dari satu fasilitas ke fasilitas yang lain. Nah, dari situ bisa didapatkan untuk totalnya adalah 439.736 seperti pada tabel sebelumnya. Setelah ditentukan material handling cost dan juga from to chart, perusahaan kami menentukan hubungan antar aktivitas dan juga lokasi dari tiap departemennya. Dan yang pertama bisa dilihat untuk keterhubungan antara objek atau aktivitas yang ada pada production floor memiliki alasan sebagai berikut dan kategori kesamaan sebagai berikut. Dari situ bisa diketahui untuk kategorisasinya, yaitu kategori A sebanyak 9, kategori E sebanyak 19, kategori I sebanyak 8, dan sebagainya. Dari situ bisa dibuat bahwa dengan data total area seperti berikut, seperti yang sudah ditentukan sebelumnya, dan juga koordinat seperti sebelumnya, bisa dirancang bahwa initial layout untuk production floor adalah sebagai berikut. Nah, kemudian diperlukan juga additional facilities atau fasilitas tambahan untuk pabrik, yang dimana sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena tidak mungkin suatu perusahaan hanya memiliki production floor saja. Yang di sini untuk
Jenis-jenis fasilitas tambahnya adalah kantor, toilet, masjid, area parkir, kantin, dan juga post security dengan total area perusahaan yang dibutuhkan adalah 687 meter kuadrat. Setelah ditentukan layout yang sudah teroptimasi dengan menggunakan relationship faktor, selanjutnya dilakukan optimasi terlebih lanjut menggunakan metode craft dengan bantuan software WinQSB. Output dari WinQSB seperti berikut. Jadi menggunakan metode exchange to departments, dan bisa dilihat bahwa ternyata tidak terjadi iterasi sama sekali, yang berarti bahwa layout yang dirancang di awal sudah optimal dengan nilai total cost sebesar 33.608. Untuk exchange 3 departments juga sama, tidak menimbulkan iterasi perubahan. Untuk 2 departments dan 3 departments sama, tidak terjadi iterasi. Dan juga selanjutnya 3 departments dan 2 departments tidak terjadi iterasi. Yang berarti initial out yang dibuat untuk production floor di awal telah optimal. Nah, dari situ bisa didapatkan bahwa final layout dari production floor kami adalah sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya adalah visualisasi 3 dimensi dari layout yang ada, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadlan. Silahkan. Baik, ini adalah sketsa untuk layout dari kelompok kami. Di tampak depan terlihat ada parking area, dan di belakang truk tersebut adalah area dari receiving produk untuk produk kami. Ini masih di parking area dan itu merupakan pos security. Dan di sini adalah office yang berukuran sebesar 9 kali 8 meter persegi. Setelah office, di sebelahnya ada musola. Di situ musola yang berukuran 4 kali 4. Selanjutnya, kita akan memperlihatkan production floor-nya di sini. Production floor di sini sudah termasuk dengan M1, M2, sampai FT yang tadi, yang ada di layout di Excel. Ini merupakan production floor dari PT Cuganitri. Ini merupakan workstation yang tersedia di production floor. Production floor kami memiliki luas sebesar 340 meter persegi. Sekian dari kelompok FRI 103. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.